Oke, jadi sesuai tema kita pada malam hari ini, kita hari ini mau ada ngebahas soal way of life, way of life, soal idealisme versus realistis. Nah, coba deh kalau kalau menurut kalian nih, kalau menurut kalian di dalam menjalani hidup itu lebih penting mengedepankan atau lebih penting mikirin idealisme kita atau ya udahlah kita realistis aja sama kehidupan ini gitu. Menurut kalian gimana nih? Apa ya udah pokoknya gue punya idealisme kayak gini nih gitu. Ya gue harus hidup kayak gini karena idealisme gue kayak gini gitu. Ataukah kalian yang ya udah realitanya seperti ini ya ya udah kayak ngalir aja gitu. Kalian kalian yang mana nih gitu. Itu yang mau hari ini gue mau bahas. Nah, thank you banget. Gue juga mau berterima kasih sama temen gue yang hari ini nemenin gue. Ini temen gue ini kebetulan juga temen lama, temen pas waktu gue kuliah gitu. Eh, jadi gue dulu kuliah di Surabaya dan ini temen gue juga eh, kuliah di jurusan yang sama, angkatan yang sama juga di jurusan DKV angkatan 2010 gitu. Dan saat ini temen gue ini kesibukannya desainer juga, desainer sama kayak gue desainer, desain eh apa sih ngedesain kayak 3D gitulah. Gue juga nggak terlalu paham sih soalnya ribet banget. Klien-kliennya apalagi bule-bule, duitnya dolar-dolaran kayaknya. Oke, gue mau itu perkenalan singkat soal teman gue namanya. Nama lengkapnya nih ini agak panjang sih sebenarnya nama lengkapnya. Gerardus Mayela Aryo Timur. Nah, sebentar lagi gue akan ngubungin teman gue. Ini kalau misalkan manggilnya, gue panggilnya dia sih Aryo ya. Idealisme versus Idealis. idealisme versus realistis. Oke. Ya, Kalau Aryo gimana sih? kalau saya jelas memilih idealisme. Memilih Memang, idealisme. ya. Tapi sebelumnya ya, Heeh. kan memang di pandangan di anak-anak muda sekarang Heeh. yang biasanya yang sering beredar kan memang nggak usah jauh-jauh, Mm-mm. realistis saja. Mm-mm. Nggak usah jauh-jauh kan realistis saja. Nyari duit ya nyari duit gitu. Terus Betul habis kan? itu? Cuma begini, yang mereka katakan itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Sorry sorry gimana? Jadi eh anak sekarang gimana sih tadi? Jadi nggak sepenuhnya benar. Maksudnya nggak Menurutku, sepenuhnya. jadi kan Heeh. kebanyakan orang bilang realistis saja. Ya, Oke ya. betul, memang betul. Cuma menurutku ya, itu perlu tambahan sedikit untuk statement realistis saja itu. Oke. Apa itu statementnya? Memang betul tujuannya kerja itu apa sih? Uang kan, nggak ada Betul. lagi. Kamu Ya. kamu nggak kerja untuk cari temen atau apa. Tujuanmu masuk kantor itu ya untuk melaksanakan tugas Betul. kewajibanmu yang sudah Ya. dibayar. Yes. Itu kamu bukan masuk ke kantor untuk golek teman, keluarga. Idealisme itu bullshit kan, betul kan? Oke bullshit. Oke terus lanjut. Bullshit. Kamu masuk itu untuk memenuhi kewajibanmu sebagai kerja. Cuma di dalam diri itu ada sesuatu yang harus kamu kerjakan di lain. Itu sih. Yang itu untuk dirimu sendiri. That's why Nah, butuh idealisme. kebetulan di aku apa yang aku kerjakan secara realistis dan istilahnya pendapatanku Mm-mm. itu berhubungan dengan idealisme itu. Nah, Oh. itu sebenarnya itu. Nah, Nah. Heeh.
untuk mencapai ke sana kan butuh ya apa ya kan susah kan. Kamu punya suatu pemikiran yang kamu sendiri tapi ya apa itu mentranslate itu menjadi realita. Nah, gimana Nah, caranya mentranslate idealisme jadi realita? itu kalau aku Heeh. itu kembali dulu sebenarnya gini, tanya dulu ke diri. Misal gini nih, aku kasih contoh ya. Mm-mm. Ada orang kalau kamu tanya nih, misal contoh, idealismemu apa sih? Ya wis, yang penting aku kaya, iso numpak naik mobil Lamborghini atau gini gitu wis duduk uang bekerja untuk diriku sendiri. Bagus, itu bagus. Oke, itu idealisme kan? Itu idealisme. Idealisme Heeh. bagus. Heeh. Pertanyaannya cuma satu. Dengan kondisimu sekarang ini, itu mampu nggak itu direalisasikan di kehidupan sehari-hari? Kalau Oh, itu nggak mampu, itu ngayal. Terus intinya gitu. berarti ada hubungannya idealisme itu sama apa ya bisa dibilang? Ya harus lihat kondisi dong gitu. Iya, itu kuncinya sebenarnya itu. Idealisme itu nggak jauh-jauh dari realita. Bukan cuma asal mimpi kamu punya, oh aku bakal punya perusahaan A seperti gini. Tapi di kenyataannya kamu bangun pagi, terus nggak ngapa-ngapain, buka medsos gitu aja, terus lihat-lihat YouTube sampai malam, terus tidur lagi. Ya, bullshit itu. Oke, berarti Yang poin yang aku mau sampaikan Heeh. itu di saat misal kamu, aku ingin punya perusahaan A dan Mm-mm. uang bekerja untuk diriku sendiri. Mm-mm. Di saat apa yang kamu kerjakan itu sebenarnya harus memancarkan apa yang nanti tujuanmu itu harus tertata dengan baik. Maksudnya tertata dengan baik itu nggak jauh-jauh dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misal kamu ingin punya kerja, kamu ingin punya perusahaan A, Heeh, ya. ya kamu sudah harus mulai sekarang ini mikir, oh nanti seperti ini yang harus tak kerjakan. Oh aku harus kerja dari segini sampai umur segini lah gitu. Oh, iya iya paham, paham. Oke. Mm-mm. Lebih ke apa ya berarti? Lebih ke Lebih ke behaviormu tiap hari itu untuk harus bisa untuk mencerminkan. oh, berarti ya kalau misalkan kita mau mewujudkan idealisme kita, berarti ya Mm. itu sejalan dengan yang kita lakukan dong setiap hari. Berarti Iya, itu. itu bukan tujuan itu, idealisme itu bukan dari titik A ke B, bukan aku nanti akan seperti ini, tapi lebih ke prosesmu menuju ke sana itu harus menggambarkan juga idealismemu itu seperti apa itu. Oh, Nah, heeh. dalam menuju ke sana Mm-mm. tidak bisa dipungkiri kalau itu sangat-sangat berat. Life hidup akan mempermainkanmu selalu, men. Pasti itu. Betul. Oke, yuk. Kalau gitu pengen tahu sih, pengen tahu. Eh, gimana kamu itu dalam dalam menjalani idealismemu ya dengan termasuk kamu harus eh, you have to face your reality gitu loh. Ya itu. Nah, itu gimana? Kalau ceritamu sendiri gimana secara pribadi? Kalau ceritamu. Kalau menurutku kita kembali lagi dulu ke kita sebenarnya. Untuk nentuin idealisme Mm-mm. itu bukan jangan ya. Mm-mm. Jangan itu berarti kalau bisa jangan dilakukan. Kamu mau apa aja terserah. Mm-mm. Kamu mau mencari meaning dalam hidupmu apa terserah. Tapi sebaiknya jangan sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan atau nanti aku akan jadi seperti apa. Maksudnya jangan bayangin, oh nanti kalau aku sudah gini, aku bakal bahagia, seneng. Iku wis tujuanku tercapai. Itu jangan. Itu kondisi state. Kalau kamu menaruh idealismemu pada kondisi state, di saat kamu sudah sampai di situ, hidupmu kosong. Pernah yuk, pernah ngalami kayak gitu. Aku pernah berpikir kalau aku ingin ini ya, aku ingin
gaji double digit Heeh. di atas 20 lah. Heeh. Terus udah dapet. Pernah dapat Oke. di kondisi seperti itu. Apa yang tak lakukan? Iya, apa yang kamu lakukan? Aku di saat itu semakin dipermainkan oleh hidup. Contoh dipermainkan Aku- hidup itu gimana sih, Yo? Jadi dipermainkan hidup itu kamu semakin buta. Kamu nggak tahu mau untuk apa. Mm-mm. Misal dengan salary segitu, oh yos, aku KTP aku harus di puncak ya. Terus senang-senang atau apa, ke arah yang negatif kayak gitu-gitu. Oke. Terus lama-lama hidup akan semakin mempermainkanmu kalau kamu nggak ada tujuan. Berarti maksudmu adalah idealisme itu harusnya apa ya? Bisa berkembang gitu. Jadi misalkan oke lah. Idealisme Jatuhnya itu lebih proses. ke ini ya, lebih ke cita-cita ya enggak sih? Maksudnya jatuhnya idealisme lebih ke ya cita-cita, harapan gitu. Maksudnya iya. Kalau apa yang menurutku aku bayangkan, Mm-mm. idealisme itu sebenarnya sudah kamu lakukan sejak kamu kecil. Apa yang jadi behavior apa yang sering terulang dalam dirimu. Heeh. Itu. Misalnya kamu Mm-mm. nih misalnya, kamu suka main musik kan? Mm-mm. Mungkin sejak kecil ya, wis terpikir aku main gini. Itu salah satu step untuk bentuk idealismemu nanti itu seperti apa? Kamu mau jadi seperti apa nanti? Oh, oke. Jadi misal, oh nanti aku pengen kerja sendiri, aku butuh waktu lebih banyak supaya aku bisa bermusik Heeh. demi memenuhi apa arti purpose dalam diriku. Nanti ketemu sendiri. Intinya kamu reflect back dalam hidupmu sebelumnya itu apa yang sering terjadi. Kalau aku ya, Mm-mm. misal mungkin omonganku terlalu tinggi. Terus aku pakai contoh yang rodok simple ya. Aku ya. Aku itu sebenarnya Mm-mm. nggak bisa apa-apa. Contoh nggak bisa apa-apa itu gimana? Maksudnya nggak bisa apa-apa Jadi itu? tidak ada sesuatu yang bisa menonjol dalam hidupku sebenarnya. Kok bisa nggak menonjol gitu loh? Jadi ya apa ya, misal kayak art itu sebenarnya aku nggak menonjol. Pendidikan aku nggak menonjol. Terus cara berbicara atau apa itu nggak ada yang menonjol. Sebetulnya nggak ada yang menonjol. Oke. Terus? Nah, tapi di dalam perjalanan hidup itu aku melihat apa yang sering. Jadi ada beberapa event dalam hidupku itu yang membuatku merasa berarti. Itu kamu harus ingat sebetulnya. Kalau aku ya. Nah, kalau kamu apa yang berarti waktu itu? Kalau bagi aku yang berarti adalah di saat aku melakukan sesuatu yang aku sangat-sangat tidak tahu dan berani, itu menjadi inspirasi bagi orang. Oke. Mereka bilang sendiri. Oke. Contoh, misalnya, waktu itu aku pertama kali belajar 3D deh. Tahun 2004. 2004 itu. Ya 2004. SMP. Kalau kita Buset, kelahiran SMP 92. belajar 3D. Itu komputer masih Pentium kayak. Ya masih Pentium. Di saat apa yang tak lakukan itu jelek. Tapi di suatu saat ya, waktu itu temanku datang nih, tuk ke rumah. Ada 5 orang. Dulu itu aku punya studio band, jadi temanku itu sering datang. Di rumah punya studio band. Ya, terus mereka sering pinjem-pinjem alat gitu loh. Anak-anak SMP kan seneng kan main-main musik tahun segitu. Nah, waktu mereka nggak sengaja lihat aku coba-coba 3D, itu mereka keceplosan. Wah, sangar yo, kok bisa buat ini? Aku waktu itu cuma buat helikopter. Itu cuma dari kotak cube gitu loh pada. Wajar wes, aku bilang. Tapi bisa terbang.
Dan itu jadi gitu loh. Helikopter dari kotak cube gitu. Dan itu membuatku apa ya? Oh, ini dah, feeling ini dah. Nah, itu feeling itu terus terulang di setiap kali aku membuat sesuatu, walaupun ku nggak seberapa bagus, banyak orang yang bilang kalau itu kon punya potensi. Oh, I see. Nah, akhirnya aku membentuk frame mindset. Kalau aku, idealismeku adalah apa yang aku perbuat, itu aku ingin menjadi inspirasi bagi orang lain. Oke. Tapi kan nggak. Dan itu selalu tak lakukan. Oh, tapi dalam perjalanannya emang selalu menginspirasi dalam perjalanan kamu berkarya. Enggak. Nah itu terus gimana? Kalau pas ngalami kayak gitu, misalkan ya kan, kamu ngerjain klien A misalkan, udah kamu udah ngerjain capek-capek kan. Ini suka duka desainer sih. Aku juga suka gitu. duka desainer. Udah bikin, udah kita udah senang bikinnya, udah dikerjain semaksimal mungkin. Pas dicek ke klien nggak suka dan malah ngomentari sok jago gitu-gitulah. Terus gimana kalau kayak gitu? Berhenti. Nah, itu jadi pembelajaran kan. Sok jago gitu. Jadi pembelajaran hidup. Di sisi lain menjatuhkan mental kan. Betul. Nah, ya itu betul, kalau misalkan kan? kamu mentalmu dibikin jatuh gitu loh. Ya sudah, jatuh aja. Namanya juga dalam idealisme itu perjalanan. Ya aku nganggap itu ya iki perjalanan. Idealisme itu enggak gini. Tapi winning ini. Oke. Jadi aku selalu ngingat kalau ini adalah perjalanan itu. Bahkan di suatu saat pun ada saat aku benar-benar jatuh di bawah lah. Terus betul-betul kehidupan membuatku sangat-sangat di bawah lah saat untuk mengejar idealisme. Oh, tentu saja. Aku selayaknya manusia ya pasti berpikir ya wes lah, wes golek kerja sing genah lah, maksudnya kayak ngono lah. Terus gak usah aneh-aneh. Tapi di saat itu aku sadar kalau yang tak butuhkan itu sebenarnya bukan ngikuti idealisme itu, tapi membreakdown idealisme itu menjadi goal-goal kecil di dalam hidupku. Jadi di setiap goal itu terpenuhi, self-worth-mu naik. Nah itu caramu membedah idealisme itu seperti apa yuk? Kan kayak aku nih, Jadi, kayak aku ya, aku juga punya idealisme. Aku misalkan kayak aku pengen punya lebih ke kayak gimana ya? Aku pengen ketika aku podcast inilah misalkan salah satunya. Ya salah satu terus apalagi ya? Ya kita sebagai desainer, terus aku juga pengen ada berkarya di musik gitu misalkan. Nah itu gimana cara nge-breakdown versimu itu gimana sih yuk? Contoh misal kasus podcast ini tadi ada error lah. Terus ngulang. Di saat kamu berpikir untuk berhenti ya, udah harus berhenti aja. Nah disitulah gagal men. Itu sebenarnya Quest gagal. Itu sebenarnya udah kena mental sih aku. Itu kamu nggak usah jauh-jauh lah. Apa yang kamu lakukan barusan loh. Untuk kamu mencapai keinginanmu buat podcast ini, saat itu misal kamu mutusin berhenti ya udahlah besok aja. Udah wes. Ada sesuatu yang nggak terpenuhi, tapi kamu memutuskan untuk lanjut. Ya kan? Nah, goal itu akhirnya terpenuhi. Salah satunya itu. Kamu berhasil memperbaiki podcastmu. Dan ini tetap lanjut. Nah, itu yang bikin self-worth kita naik perlahan-lahan seperti itu. Nggak jauh-jauh sebenarnya. Makanya aku bilang idealisme itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari behaviormu sehari-hari, present time ini. Gitu. Jadi, dan tetap percayalah. Oke. Nah, tapi
kan maksudnya gini, ada beberapa ya kayak aku juga sih. Mungkin juga dengan beberapa orang. Ada yang ngomong itu tadi sama kayak tema kita sekarang ya, idealisme versus, bukan idealisme dan, tapi versus. Jadi kayak idealisme sama realita itu kayak berlawanan banget gitu loh, yuk. Betul, berlawanan. Gitu. Tapi sebenarnya itu mereka itu yin dan yang. Oke, Karena idealisme itu bohong kalau tidak bisa direalisasikan. Paham. Jadi kamu harus tanya lagi, saat kamu milih idealismemu itu, kamu tanya ke dirimu sendiri. Itu benar-benar yang mbok inginkan atau enggak? Atau itu cuma senengmu aja? Kalau maksudnya kalau cuman kesenenganku doang. Kalau kamu cuma membuat itu sebagai state kesenangan, dan itu nggak apa-apa ya, aku bilang. It's fine, orang mau memilih apapun nggak apa-apa. Cuma kalau kamu menaruh idealismemu berbasis atas kesenangan, itu rapuh, men. Oh, bisa jadi kalau misalkan itu tadi ada bosen gitu ya berarti ya. Kalau misalkan kayak gitu, kalau cuman seneng doang ya. Karena senang itu state. Kamu sekarang bisa senang juga. Ngapain harus nunggu bertahun-tahun untuk senang? Itu bukan tujuan, men. Bukan idealisme, men. Nah, kalau realis kan versusnya kan ya. Realisme itu kenyataan yang kita hadapi sekarang. Iya kan? Kon butuh mangan. Kon butuh nasi, coy. Kon butuh duit bensin, coy. Gak usah bullshit. Betul kan? Ya, betul. Tapi yang membuatku, kita semua mati perlahan-lahan. Itu cuma berpikir, kayaknya besok mangan apa? Apa tujuan hidupmu, men? Makan kan? Ya bener gak sih? Tujuan hidupmu makan. Coy, gak makan mati. Itu survival. Oke. Kita bicara tentang purpose, men. Oke. Realis. Nah, purpose ini kan, balik lagi. Purpose itu selalu berhubungan dengan idealisme. Nah, ya itu. Loh, sebentar ya. Aku mau nyangga dulu. Oke. Iki abad 21, men. Abad 21, men. Kon gak bingung besok mangan opo? Loh, aku bicara realis ya. Kalau kok bisa gak bingung? Kok kita Loh, ini. Lek kon memang hidup di lek kamu memang hidup di negara kelas 3 lah. Kelas 3 itu negara kon besok mau mangan itu, aduh gak iso mangan lah. Atau kelas 4, kelas 5 terserah. Itu baru tujuanmu itu survival, man. Kon hidup di Indonesia, man. Kon mangan besok itu gak bingung, man. Sing genai. Kon misal kamu besok bingung mau makan apa, bisa ngutang warung, coy. Kon bisa ngutang warung, bantu temenmu atau minta tolong mamamu. Kon gak mati, coy. Besok, misal ada teman-temanmu. Oke, terus lanjut. Cuma kamu kan berpikir ke depan kan. Kamu bekerja kan untuk mencari penghasilan yang lebih besar. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kamu berpikir mencari penghasilan lebih besar kan berarti kamu sudah berpikir untuk jangka panjang. Iya. Ya kan? Kamu nanti mau buat apa? Mau buat rumah, mau beli mobil atau mau beli apa? Berarti pemikiranmu itu bukan tentang survivability lagi. Tapi sudah ke arah purpose. Kamu sendiri mencari gaji besar itu sudah purpose, man. Dan itu jadi tujuan idealismemu, tidak apa-apa. Cuma kembali lagi,
apakah kamu tanya diri sendiri, apa itu memang apa sing mbok inginkan dalam hidup? Hidupmu mek sekali, men. Ya, betul. Kan bayangno tuwek ngono. Bayangin tua, ya wis lah, wis gaji sakmene lah 100 juta. Terus kayak apa? Terus kayak kamu lihat berita Jeff Bezos tuh ya. Ya. Tahu Jeff Bezos? Heeh. Wis mau ngapain lagi dia? Ya wis keluar angkasa, wis bingung. Udah bingung mau ngapain lagi Elon dia. Musk. Heeh. Ya wis lomba-lomba keluar angkasa. Apalagi yang mau dia cari? Itu sebenarnya. Contohnya itu banyak sebetulnya. Kalau itu sudah tercapai, wis kayak orang kerjaannya buang-buang uang. Terus mau ngapalin lagi? Gak ada tujuan. Iya sih. Iya. Paham. Dan kamu bilang mereka bahagia, enggak? Belum tentu mereka bahagia. Aku sih nggak tahu ya. Nggak tahu mereka bahagia apa enggak. Cuma kalau dari kacamata Bahagia secara finansial. Tuh, beda. Kalau kita kan lebih baik menangis di dalam mobil Ferrari daripada menangis di trotoar. Betul kan? Iya. Tapi bagi mereka, men, trotoar itu kayak bemo, men. Terus becak, coy. Nangis nang trotoar, gak ada bedoya aku nangis, be. Nang jero Ferrari. Ya, nah, poinku itu adalah karena kita realitanya berbeda. Itu. Maksudnya itu realita berbeda itu setiap orang. Kan aku bilang, iya, idealismemu itu harus sesuai dengan realitamu. Oke. Kamu kalau naruh idealisme di realita orang, atau kamu cuma melihat, oh orang seperti gini bahagia, hancur hidupmu. Oh, berarti nggak boleh dong. Misalkan gini. Aku dari keluarga, ya katakanlah keluarga biasa lah. Tapi dari idealismeku, ya aku punya cita-cita lah. Cita-citaku jadi presiden misalkan. Nggak boleh. Boleh. Tapi apa yang kamu lakukan, makanya kembali tadi kan, apa yang kamu lakukan itu harus mencerminkan apa kamu bisa menjadi pemimpin. Misal kan di dalam kelas, terus duduk ketua kelas, orang duduk paling buri, cita-cita presiden, ngayal. Ya wis, iku ngimpi jenenge. Ya setidaknya kamu membangun menjadi sosok leader, mampu berbicara di depan umum, gak apa-apa. It's okay, man. Itu yang tak maksud. Jadi ngayal gak apa-apa, sesuai gak dengan apa yang kamu hadapi. Dan itu karena pemikiran seperti itu, jadi idealisme itu lebih kepada value sebenarnya. Kenapa kamu pengen jadi presiden? Karena kamu misal, kalau kamu melihat pada state presidennya, itu salah sebenarnya. Tapi kenapa kamu ingin jadi presiden? Kamu ingin membenahi sesuatu, misal membenahi birokrasi. Nah itu yang harus kamu pegang, bukan presidennya. Ya oke, biar orang paham presiden lah. Tapi yang benar tujuanmu, value yang ingin kamu capai itu, kamu ingin membenahi birokrasi. Sehingga misal pada suatu saat di kehidupan, kamu tidak sampai ke presiden, kamu gak kecewa, men. Karena tujuanmu itu adalah membenahi birokrasi. Bisa jadi kamu sampai ke pimpinan PNS gitu, kayak gitu-gitu ya. Atau ketua DPR. Beliau ketua DPR. Kamu berpegang pada value itu. Jadi kamu tidak kecewa. Makanya aku bilang jangan berpegang, nganggap idealisme itu state, keadaan. Presiden itu keadaan. Kamu gak jadi presiden kecewa, depresi, bundir. Pak, minta tolong video. Sorry. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Cek. Ya, itu. Oke.
cari value. Artinya meaningmu itu apa? Maka dari itu kamu bisa bentuk idealismemu itu seperti apa. Oke. Ya bisa Nah, sih. Bisa. kebanyakan orang jatuh, ya ini tambahan sih, kebanyakan orang-orang itu jatuhnya di, pertama, di nihilisme realita. Terus gak usah mikir aneh-aneh, pokoknya besok mangan. Sorry, apa nihilisme realita itu kayak gimana? Nihilisme itu kayak seperti, ya setelah kamu hidup tanpa ada yang dipikirkan gitu loh. Kayak gak ada Aku tujuan. gak bilang itu jelek ya. Cuma ada, iya wis kayak misal kamu pegawai ya wis pegawai seumur hidup sampai meninggal, sih penting hidup. Itu aku gak bilang jelek loh ya. Ada kelebihannya. Kelebihannya adalah hidupmu aman. Kamu nggak akan ngalami apa sing namanya apa Fluktuasi. keadaan hidup di bawah, di atas, di bawah, fluktuasi. Tapi jangan pernah berpikir kalau kamu akan bisa di atas. Paham. Itu harga yang harus dibayar. Kalau kamu nihilisme, tapi aman hidupmu, kamu nggak usah mikir apa-apa. Ya, terus yang kedua, yang paling fatal, membangun idealisme itu berdasarkan tokoh yang kita suka, tokoh yang kita kagumi. Loh, tapi kan jadi motivasi yo. Misalkan motivasinya yang harus diambil, bukan state-nya dia. Kebanyakan orang ngambil state-nya dia. Keadaannya dia itu loh yang dicari, bukan motivasinya. Kalau motivasi oke, aku setuju. Kamu misalnya nih lihat banyak influencer yang sukses. Kebanyakan orang-orang, bukan kebanyakan ya, aku sering lihat 7 dari 10 itu bukan sebagai motivasi, tapi ingin di posisi influencer itu. Nanti hidupku harus seperti dia. Aku harus sering-sering post Instagram, followerku harus gini, pendapatanku harus gini. Gak bisa, men, itu bukan realitamu. Nah, mereka saat menjalani itu, di kehidupannya bakal menemui banyak kesulitan kan, yang luar biasa sulitnya. Akhirnya kecewa, wes gak usah aneh-aneh lah. Nah itu sing aku sebenarnya sedih, karena itu cara berpikir yang perlu dibenahin sedikit. Kamu boleh jadi influencer, tapi jangan menaruh impianmu itu di atas. Kamu lihat orang bahagia, oh aku ingin bahagia seperti dia, keadaannya dia, bukan seperti itu. Nah, kamu harus lihat dirimu sendiri, mengakses apa yang kamu bisa, apa kekuranganmu, kayak gitu-gitu. Itu. Jadi kalau aku bilang idealisme itu kembali ya, itu sebenarnya itu kalau aku boleh bilang itu sebenarnya kewajiban kita sebagai orang yang hidup di dunia ini. Harus punya idealisme. Iya, karena kita sudah nggak berpikir tentang survival. Survival itu sudah bukan lagi. Di saat kamu tidak berpikir survival, tujuanmu secara biologis ini mencari purpose. Kan kalau kamu hidup dulu di zaman perang gitu ya, sebelum itu cuma untuk hidup, men. Kamu melakukan apapun untuk hidup. Nah, tapi ini di zaman dimana ya bisa dikatakan dunia ini sedang keadaan state damai. Ya, semua tentang pekerjaan,
hidupmu tidak jauh-jauh dari pekerjaan, apa yang kamu lakukan, ya tujuanmu juga harus mengikuti, dinamis. Kamu udah jangan berpikir tentang survival gitu. Tapi kalau tiba-tiba besok perang, ya kamu harus ganti lagi. Gitu.